Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita buka dulu ya kajian Rabu pagi ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk saya coba listing banyak kaitan terkait kehidupan ya. Jadi ada terkait warisan, terkait kehidupan, intinya terkait kekhawatiran masa yang akan datang begitu. Jadi kita ingin lihat bagaimana sebenarnya rumus yang kita fahami hari ini kalau kita tidak mengkalibrasi kepala kita dengan Al-Quran jadi sulit hidup itu. Gitu. Padahal sebenarnya hidup itu tidak kompleks ya. Allah sudah membuat aturannya. Tidak rumit aturannya gitu, tapi memang karena kita sudah terbiasa dengan pola hidup sebagaimana yang diajarkan oleh kebiasaan masyarakat dan lingkungan, maka sedikit demi sedikit akidah kita mungkin bergeser gitu. Kita lebih mengandalkan usaha sendiri, kita lebih mengandalkan segala sesuatu yang selain Allah. Padahal ketika mengandalkan Allah, janji Allah di Al-Quran, semua itu sudah Allah jamin gitu. Tapi ketika jaminan Allah seakan-akan tidak terwujud dalam kehidupan kita, seringkali kita semakin meninggalkan Al-Quran gitu. Alih-alih kemudian kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalimatnya Allah. Ya. Allah langsung yang berkata-kata kepada makhluk melalui kalam gitu. Melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya yakin ini tidak mudah gitu. Banyak ketakutan ketika memasuki arena tawakal. Tapi yakinlah begitu ya. Jika kita berhasil tawakal, kehidupan itu akan lebih terjamin, lebih tenang ya. Makanya mungkin yang penting selain materi adalah berbagi kisah. Karena ketika kita hanya membaca ayat-ayat tanpa mendengarkan mungkin ya pengalaman orang lain, keyakinannya itu tidak secepat ketika kita kemudian memperoleh bukti mungkin dari perjalanan teman begitu ya, yang betul-betul bisa bertawakal kepada Allah. Nah, jadi kita akan langsung saja ya kepada kajian pagi ini. Jadi judulnya adalah ujian keimanan atas kekhawatiran yang berlebihan. Sebagaimana biasa, saya tidak tertarik untuk melihat rumusan lain di luar Al-Quran, karena kecenderungan manusia membuat solusi atas kehidupan itu menjadi ruwet gitu ya. Dan ketika teori ilmu yang diajarkan oleh manusia itu diterapkan, belum tentu itu bisa berhasil buat setiap orang gitu kan ya. Kalaupun ada yang berhasil menggunakan teori rumus-rumus yang ada di luaran, itu karena memang Allah takdirkan dia seperti itu gitu. Jadi karena sudah ada takdirnya bahwa dia akan maju, kemudian dia mengklaim bahwa itu karena usahanya sendiri, bukan karena izin Allah gitu ya. Jadi kita akan langsung lihat ini pengantar. Jadi mudah-mudahan saya bisa sampaikan secara singkat agar kita bisa berdiskusi. Jadi yang pertama kita lihat ini Quran surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 179. Jadi ini yang akan kita bahas hanya Ali Imran berurutan dari 179 sampai 183 gitu ya. Atau 182 nanti kita lihat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu yang sekarang ini, hingga dia memisahkan antara yang buruk dan yang baik. Dan tidaklah ada kewajiban bagi Allah untuk memberitahukan kepadamu terhadap hal-hal yang gaib.
Akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan Rasul-Rasulnya, dan apabila kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu terdapat ganjaran yang besar. Jadi di sini kalau kita simak kalimatnya, Allah menyampaikan ya hal-hal yang gaib itu kepada para rasul ya. Jadi rasul-rasul Allah itu banyak gitu. Ya kalau di kita para nabi itu di Al-Qur'an isinya nabi semua gitu. Semuanya dicicil gitu. Nabi Hud membawa khazanah tertentu, Nabi Ibrahim membawa khazanah tertentu ya. Jadi ada hikmah kenabian bahwa setiap nabi ya itu sedang mewartakan tentang Allah sebenarnya gitu. Dan pelajarannya itu tersebar di antara sekian nabi. Kita bisa belajar tentang tawakal, tentang jihad, misalkan di Nabi Daud, gitu kan. Kita bisa belajar tentang keberserah-dirian yang tinggi di Rasulullah SAW, misalnya. Jadi kita butuh mengerti bahwa setiap nabi itu Allah utus untuk menyampaikan serpihan informasi dari Allah, gitu. Nah, ketika kita misalkan hari ini menjadi tidak yakin atas janji Allah dan kita berharap bahwa Allah memberitahu kita langsung, mungkin melalui wangsit, ya, melalui petunjuk-petunjuk yang ada tempat bertanya orang-orang yang kita anggap cerah dan bisa membaca masa depan, tapi alih-alih itu benar, seringkali itu malah melanggar akidah, gitu. Jadi seringkali kita berlaku syirik. Sebenarnya kita kaidahnya tidak boleh ingin tahu masa depan gitu. Masa depan itu ada di sisi Allah. Allah desain sedemikian rupa gaib agar manusia hari ini berusaha saja beramal dengan apa yang bisa dia lakukan terbaik gitu. Allah janjikan bahwa jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya gitu. Jika kita beramal soleh, sementara kita dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah. Jadi hari esok kita ditentukan oleh amalan yang kita setorkan ke langit hari inilah, begitu ya. Ya kalau hari ini kekufuran yang disetorkan ke langit, ya besok takdirnya yang datang adalah pembersihan atas kekufuran itu. Gitu. Tapi kalau hari ini adalah syukur dan nikmat yang kita syiarkan, maka besok Allah tambah nikmatnya agar tambah buktinya gitu. Jadi sederhananya begitu, ya. Nah, di sini jadi Allah memilih para rasul, masing-masing telah membawa berita gaib tadi, ya, sudah mengajarkan kepada kita, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi sebenarnya satu kitab Al-Quran yang sempurna itu sudah cukup untuk kunci hidup. Karena situ mengandung kisah banyak rasul kan ya. Dan di Al-Quran juga ada ayat yang menyatakan begini, tidaklah kami ceritakan kepadamu kisah para rasul, kecuali yang dengannya kami memperkuat fuadmu, gitu. Jadi sebenarnya kesulitan kita dalam kehidupan karena akalnya lemah, gitu. Kita disuruh membaca kisah para rasul, ya, agar kita semakin yakin, ya, bahwa Allah sudah menjamin segala sesuatu, tugas kita hanyalah beramal, ya, sambil berdoa, gitu. Kepada Allah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kehidupan besok itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan atau dipikirkan secara berlebihan. Yang harus dipastikan adalah apakah hari ini saya sudah beramal sesuai potensi yang terbaik, sesuai yang Allah mudahkan. Jadi kalau misalkan besok nih ada banyak kebutuhan kehidupan, kekurangan dalam nafkah, pastikan hari ini beramal soleh dan bersedekah saja gitu kan ya. Pastikan hari ini tidak bermaksiat kepada Allah. Pastikan hari ini tidak iri dengki kepada orang lain. Pastikan hari ini tidak mengeluh gitu. Jadi kita ini banyak kekurangan, banyak kebutuhan, tapi tiap hari terus nambah dosa, kira-kira begitu. Kan seharusnya rizkinya itu sudah Allah sediakan, dia terhalang karena kita yang menutupi diri sendiri dengan keburukan hati tadi kan. Ya.
Nah, jadi orang beriman itu Allah tidak suka kalau keimanannya itu hari ini sama dengan kemarin. Ya, semakin orang beriman, semakin Allah tambah ujiannya. Kenapa? Agar terus meningkat begitu. Agar hal-hal yang buruk di dalam dirinya itu pelan-pelan dibuang sampai bersih total gitu. Tentu Allah menghendaki bahwa setiap mukmin meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi sebersih-bersihnya. Tapi belum tentu itu tercapai. Karena apa? Karena semua takdir yang Allah desain, ada yang enak, ada yang tidak enak. Kalau kita sikapi tepat, misalkan yang tidak enaknya, dengan kesabaran, maka itu adalah kafarat atas dosanya gitu. Nah, sebenarnya Allah mendesain itu karena banyak kotoran, akhirnya cara menggosoknya adalah dengan diberikan banyak musibah yang menyulitkan hati kan. Makanya dalam sebuah hadis ada satu jenis dosa yang tidak bisa menghapusnya pahala sholat, zakat, begitu kan ya. Artinya ibadah-ibadah yang lain tidak bisa, kecuali dalam kesulitan mencari penghidupan. Ya. Ya, karena dengan kesulitan mencari penghidupan, kita menjadi tidak sombong, ya, bahwa sehebat-hebatnya kita berusaha, sepandai-pandainya kita, kalau tidak ada izin Allah, tidak akan terjadi itu. Kehidupan itu tidak akan datang, tidak akan terbangun dengan mapan lah gitu. Tapi kalau seandainya ada izin Allah, ada ridho Allah, maka kehidupan dengan sendirinya dunia datang. Allah yang datangkan dunianya dengan keadaan tertunduk gitu ya. Nah, jadi kebanyakan manusia alih-alih mendekatkan diri, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, nah kemudian terus berjuang taubat mendekat kepada Allah, agar kemudian Allah datangkan dunianya kepada dia gitu, tanpa harus dikejar. Nah, manusia telah melupakan Allah kebanyakan dan mengejar-ngejar dunia gitu. Padahal dunia itu taat kepada Allah kan. Jadi kalau kata Allah tidak boleh, dunia itu diberikan kepada seseorang, mau dikejar sampai kemanapun nggak akan datang dunianya. Akan kabur terus dunianya kan. Nah, kenapa begitu? Kalau dia mengejar dunia kemudian Allah kasih semua, jangan-jangan dia semakin melupakan Allah gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang memang sudah berburuk sangka kelewatan kepada Allah, diberi teguran tetap melenceng dan bermaksiat terus, ya bisa jadi Allah kemudian biarkan dunia datang kepada dia gitu. Itu yang namanya istidraj, dibiarkan semua nikmat yang Allah berikan itu untuk semakin menambah dosa dan maksiat gitu. Tapi kan tidak akan ada yang lepas dari alam barzah ya, apalagi akhirat gitu. Nah, jadi hal-hal yang goib besok jangan ingin tahu gitu. Nanti datang ke peramal, ya, datang ke, ya mungkin entah ke kiai, ke ustadz, ke dukun, ke siapapun lah yang dianggap mengerti tentang kegaiban hari esok, kemudian melenceng gitu akidahnya gitu. Karena sebenarnya kalaupun kita tahu hari esok, yang kita dapat itu bisa jadi belum tentu diperoleh ya. Tapi kalau kita tidak tahu hari esok, tapi kita lakukan yang terbaik amalan hari ini, apapun yang terbaik pasti Allah akan datangkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini ada khazanah tersembunyi di balik pintu pengetahuan. Yang goib itu tidak bisa kita kejar-kejar dengan mencari berita-berita langit. Ya. Itu nanti seperti syaiton yang mencuri-curi berita langit di langit pertama, yang ditembakin sama bola api kan, karena mereka ingin mencuri-curi dengar. Ya, terkait dengan hari esok lah, terkait dengan apakah Allah menghendaki kebaikan atau keburukan terhadap manusia, itu mereka mencuri-curi berita langit, karena dikejar oleh bola api, akhirnya hanya mungkin dengar-dengar sedikit, tapi kemudian menyimpulkan dan salah gitu. Dan di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kepada siapa berita-berita bohong itu nyampe, jadi syaitan yang masih berusaha ke langit itu mencuri berita, tidak akan mungkin mereka bisa mendengarkan dengan tenang karena kan dikejar oleh bola api. Tapi apa yang mereka terima sedikit-sedikit, itu mereka sebarluaskan kepada para tukang sihir, tukang tenun gitu ya. Yang kemudian itu
dibuatlah informasi itu kemudian disebar ke manusia melalui ajaran-ajaran dan teori-teori yang atas dasar testimoni dan pengetahuan para ahli sihir itu gitu. Itu di Al-Qur'an sudah clear dijelaskan seperti itu. Jadi akidah kita adalah kalau sulit kehidupannya, kepada Allah tawakalnya gitu. Jangan mencari solusi kepada itu tadi ya, jimat, jampe-jampe, bukan di situ gitu. Itu akan lebih banyak membuat manusia makin menderita dan tersiksa dan makin melenceng. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Ini berurutan ya, dari 179, kita lihat di Ali Imran 180. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang menahan segala jenis karunia yang telah Allah berikan kepadanya mengira, ya saban nih ya. Jadi mengira di sini mereka menghitung-hitung gitu kan ya. Jadi bahwa itu baik bagi mereka gitu. Jadi kalau Allah kasih karunia, ya karunia macam-macam, tidak bisa dibatasi karunia Allah itu. Karunia Allah itu berupa ilmu, pengetahuan, berupa harta, berupa kekuatan fisik, berupa kepandaian, keahlian, macam-macam karunia Allah itu ya. Nah, semua karunia yang Allah berikan kepada seseorang, karena takut habis, seringkali manusia itu menahan, mengumpulkan. Jadi, kalau diberi kepandaian, itu dipakai untuk nyari duit untuk dirinya sendiri, gitu kan. Jadi Allah, padahal ada hadisnya, Allah tidak suka orang-orang yang menjadikan ilmunya untuk profesi, untuk hanya sekedar mencari uang, gitu kan ya. Allah kasih ilmu itu bukan untuk cari uang. Allah kasih ilmu itu untuk beramal soleh, ya. Kalau beramal soleh, dunianya Allah datangkan, gitu. Cuman tipis-tipis, gitu. Jadi manusia mudah kejebak dengan teori yang agak meleset, tapi melesetnya itu ya samar, gitu kan ya. Jadi betul bahwa dengan bekerja kita bisa memperoleh uang, dengan bekerja baik, menyempurnakan takaran timbangan, tapi sebenarnya kita bekerja baik itu dalam rangka mensyukuri kemampuan yang Allah beri. Nah, Allah kasih rizkinya dalam bentuk gaji, dalam bentuk karir, karena dia mensyukuri apa-apa yang Allah kasih gitu. Itu kan membacanya bisa meleset, tapi kan itu tipis-tipis ya. Jadi kalau misalkan orang yang beramal soleh, apakah kemudian tidak bekerja, rizkinya datang sendiri nongol di depan pintu? Enggak, orang yang beramal soleh tetap bekerja. Kemudian apakah rizkinya datang dari balik sejadah? Enggak juga. Ya, kalau dia orang yang beramal soleh, orang yang beriman, bekerja seperti orang lain yang tidak beriman juga. Dapat penghasilan dari gaji juga, dari karir juga gitu. Tapi niatnya, akidahnya, penghadapannya berbeda gitu. Gitu kan? Pemaknaannya berbeda begitu. Meskipun mekanismenya kelihatan kayak sama. Ya dia kerja ya pantaslah dia diberi upah gitu kan ya. Nah, yang satu mengandalkan upah ya, bekerjanya demi upah, yang satu bekerjanya untuk bersyukur. Maka justru upahnya alokasi dengan mudah, bosnya dibikin senang ke dia, begitu kan ya. Dibuat dia itu jadi orang yang di mata kawan-kawannya orang yang dihormati, itu Allah yang kasih kemuliaan itu gitu. Nah, jadi jebakannya itu kadang-kadang salah mengartikan saja sedikit itu bisa melenceng jauh kita gitu kan. Nah, jadi tadi kalau kita hitung-hitung, kita tahan semua rahmat Allah, misalkan dapat uang ditahan-tahan. Ya, uangnya ditabung, ditimbun. Kenapa? Ini untuk warisan anak nanti kalau saya udah nggak ada gitu. Ternyata dia menimbun semua hasil kerjanya itu, dia menyangka bahwa semua karunia yang Allah berikan, itu kalau ditimbun, pasti cukup nanti untuk anak-anaknya ketika dia sudah tidak ada. Ternyata ketika dia menjelang masa tua, tiba-tiba ditipu orang, habis semua hartanya gitu. Itu bisa seperti itu, gitu kan ya. Jadi kalau kita mengandalkan harta, bisa dicuri orang, bisa ditipu orang, bisa kebakaran. Jadi, wah sudah disimpan-simpan, ternyata di ujungnya diambil dengan cara yang tak terduga begitu. Tiba-tiba dikasih sakit aja, sakit yang parah, sehingga harus berobat, bolak-balik ke rumah sakit, satu kali berobat puluhan juta, habis uangnya gitu. Padahal tadinya itu disimpan buat anak cucu. Tapi karena orang yang
mencari uangnya sakit, kemudian harus berobat, akhirnya yang tadi sudah diniatkan untuk anak cucu, nggak jadi deh terkumpul, nguap lagi kan, karena banyak musibah. Nah jadi kalau seandainya itu yang kita jadikan andalan, itu belum tentu ya bisa menjamin masa depan gitu. Tapi kalau si anaknya diberikan ilmu, diberikan akidah yang lurus, dicontohkan oleh orang tuanya, maka si orang tuanya tidak meninggalkan waris pun si anaknya akan Allah jamin rezekinya gitu. Jadi betapa banyak orang tua yang membunuh anaknya ya. Arti membunuh di sini kan harusnya anak ini bisa mudah hidupnya menjadi susah karena orang tuanya menjejali dia dengan teori-teori yang tidak sesuai dengan aturan kehidupan yang Allah sudah atur gitu. Nah, jadi kita lihat lagi, dan jangan, kita ulang ya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang menahan segala jenis karunia yang telah Allah berikan kepadanya mengira bahwa itu baik bagi mereka gitu ya. Tidak demikian, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Akan dikalungkan leher mereka pada hari kiamat dengan apa yang mereka tahan itu. Dan milik Allah lah warisan yang ada di langit dan bumi, gitu ya. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Jadi kita lihat di sini bahwa warisan langit dan bumi itu milik Allah. Yang Allah wariskan itu ilmu, ya, itu Allah yang punya. Kalau Allah mau mencabut ilmu dari muka bumi, maka Allah wafatkan ulama gitu. Jadi dalam setiap zaman ada ulama yang wafat, ilmunya tidak hilang. Ilmunya akan Allah berikan, akan Allah wariskan lagi kepada generasi berikutnya yang beriman dan bertakwa, sehingga ilmu itu tetap ada. Ya, dan Allah akan terus mengirimkan utusan ya dalam bentuk orang-orang yang memang amanah memegang hal itu kan. Ya kalau seandainya setelah Nabi wafat, para sahabat wafat, Allah tidak terus mewariskan ilmu, kita repot hari ini kan. Tapi buktinya ilmu warisan Nabi sampai dengan hari ini ada saja pemikul-pemikulnya. Dan itu di segmen yang berbeda-beda, ada yang di kalangan orang-orang yang sudah usia lanjut, ada yang di anak-anak muda, ada yang di remaja, bahkan Allah bisa ngasih khazanah keilmuan itu kepada utusan-utusan yang Allah izinkan di semua level usia gitu. Karena setiap umat itu akan ada rasulnya gitu. Ya rasul-rasul kecil inilah gitu ya, yang mengemban risalah itu gitu. Nah jadi warisan ilmu itu tidak hilang, warisan bumi nggak hilang juga gitu. Ya, harta kekayaan yang Allah jadikan untuk seseorang, ketika kemudian meninggal, nanti Allah akan turunkan lagi gitu, kemampuan untuk mengambil harta kekayaan bumi, jika memang itu diperuntukkan untuk mendekat ke Allah. Ya, bumi ini sudah disimpan banyak khazanah harta karun ya. Ya. Belum tentu harta karunnya berupa emas yang seperti biasa ya, tapi kan Allah sudah kasih lahan pertanian, sudah kasih laut, isinya banyak ikan, cuman membudidayakannya, mengolahnya itu butuh ilmu ya, butuh kekuatan tubuh, butuh teknologi, yang semua itu Allah yang berikan kepada kita. Jadi jangan khawatir, bumi ini nggak akan habis sumber dayanya gitu, selama ada manusia. Cuman karena manusianya khawatir, takut nggak kebagian, jadi berebut gitu. Padahal kalau bumi ini dikelola dengan adil, dengan takwa, semua yang hidup di bumi ini bisa ikut merasakan nikmatnya gitu. Tapi kan biasa orang-orang yang kemudian zolim, yang bakhil, itu ingin menjamin kehidupan dia sendiri gitu. Karena nggak percaya bahwa Allah itu punya harta kekayaan yang tak terbatas begitu. Jadi di sini judulnya adalah warisan khazanah ilahi hanya diberikan kepada yang mampu saja, yang amanah. Yang tidak mampu ya harus nyangkul terus ya. Nyangkul terus mengandalkan upaya lahiriah dan tidak pernah diberi khazanah-khazanah tersembunyi bahwa kehidupan itu ternyata nggak rumit gitu. Bahwa manusia itu sudah disediakan semua kebutuhannya,
tinggal meminang Allah gitu, yang sisanya beres lah gitu dunianya. Nah, selanjutnya di Quran surat Ali Imran ayat 181, ini masih berlanjut ayatnya. Sungguh ya, Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah fakir, sementara kami kaya. Kami akan mencatat apa yang telah mereka katakan, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Ya tentu para nabi, kalau zaman dulu banyak nabi yang dibunuh. Kalau hari ini ajaran nabi yang dibunuh. Ajarannya itu dibuang gitu kan, digantikan oleh teori-teori yang nggak jelas sumbernya dari mana gitu. Jadi mereka membunuh ajaran para nabi tanpa dasar kebenaran gitu. Mereka merasa lebih tahu. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak rasional gitu. Yang rasional adalah ilmu yang kita punya gitu. Ya makanya manusia jadi susah semua karena teori-teori itu gitu. Padahal sebenarnya kalau tetap berpegangan kepada petunjuk Allah, tidak ada yang sulit gitu. Tidak ada yang sulit gitu. Dan kami katakan kepada mereka, ya, rasakanlah azab yang membakar. Jadi bayangin sahabat-sahabat bahwa kebanyakan manusia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah fakir sementara kami kaya. Misalkan tadi, ya sedekah sih sedekah gitu kan, tawakal sih tawakal. Tapi kan kita tetap harus berusaha dengan, ya tawakal sendiri itu mengandung makna berusaha sesuai yang Allah mampukan, tapi jangan bergantung kepada hasil. Ya, jadi makna tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu adalah kerjakan apa yang kau mampu, sisanya wakilkan ke sang wakil gitu. Jadi sudah mengandung arti berusaha sebenarnya, tapi berusaha dalam sebuah pemahaman bahwa manusia itu terbatas kemampuan. Kita hanya bisa bergerak, bertasbih sesuai yang Allah mudahkan. Ya, kalau ada jalan yang kira-kira bahaya, kalau ada jalan yang kira-kira dilarang, jangan ditempuh. Ya, karena ketika kita pandai menetapkan batas usaha di koridor yang halal, sisanya nanti Allah yang kasih gitu. Dan jangan selalu merasa bahwa kalau kita bekerja di satu titik, pasti rezekinya dari titik itu. Ya, kadang Allah itu kan uji. Ya, kita bekerja di titik A, rezekinya dari titik B, gitu kan. Nah, sebenarnya itu nikmat tuh kalau sudah seperti itu. Kalau orang bekerja di titik A, rezekinya dari titik A, artinya belum sampai derajat takwa sebenarnya. Ya. Karena dia masih membatasi Allah itu dari satu jenis pintu. Ya. Dia berasumsi, beranggapan, punya waham bahwa kalau dia bekerja di titik A, rezekinya pasti dari titik A. Orang yang seperti itu susah sedekahnya tuh. Ya, karena sedekah itu ngasih kemana? Ya, dapat pengembalian dari mana kan? Kita nggak boleh pamrih sedekah. Sedekah mengharap wajah Allah. Yang ngasih semoga Allah ridho, tiba-tiba Allah ganti dari arah yang tak terduga. Jadi belum dikatakan bertakwa seseorang itu kecuali memperoleh rizki dari arah yang tak diduga. Ya, semakin benar geraknya, semakin benar beramal solehnya, semakin banyak rizki yang datang dari arah yang tak terduga. Nah, kalau orang umum datangnya dari arah yang tak terduga pasti khawatir. Ya. Karena manusia itu ingin kepastian, ingin rizki itu bisa diukur, ingin rizki itu bisa diatur. Ya. Sementara Allah sebenarnya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kalau rizki bisa diatur, bisa diukur oleh manusia, kecenderungan untuk melupakan Allahnya besar. Karena menganggap bahwa yang dia peroleh karena hasil usaha. Makanya ketika akidahnya sudah lurus, kemudian cara bertasbihnya benar, rizkinya nggak kurang, tapi dari arah yang tak terduga gitu. Nah, orang-orang yang diberikan nikmat itu semakin yakin, semakin ingat Allah gitu. Akhirnya semakin tidak pamrih. Wow, udah kerja aja kok. Allah sudah buktikan kok kita ini kebutuhan banyak. Nyaris-nyarisnya banyak. Sampai hari ini tapi semuanya cukup.
gitu kan ya. Jadi kita nggak butuh punya tabungan yang besar untuk merasa tenang dengan jaminan gitu. Kalau ada tabungannya tidak mengandalkan tabungan, ya, dia atur itu untuk bersedekah di jalan Allah. Kalau nggak ada tabungan juga santai aja gitu. Nah jadi persoalannya bukan masalah ada tabungan atau nggak ada tabungan. Ya ini udah ada tabungan masih khawatir pula kan, lebih parah lagi gitu. Kalau masih ada tabungan masih khawatir, gimana kalau diuji nggak ada tabungan? Panik ya. Jadi kalau kita ini ada, ya dia atur, dikelola sesuai yang Allah ridho. Kalau nggak ada ya santai aja, pasti Allah yang ada kan nanti kalau pas butuh kan. Nah itu untuk membangun keyakinan sampai ke sana sulit memang gitu. Jadi mereka mengatakan Allah fakir sementara kami kaya. Tidak bisa semua itu diserahkan kepada Allah gitu kan ya. Tidak bisa dengan mekanisme sedekah. Ya, kita harus mekanismenya nabung, harus nimbun, harus investasi, itu maksudnya. Kenapa? Ya nggak mungkin kalau kita sedekah terus nanti Allah kasih banyak. Itu maksudnya bahwa mereka mengatakan Allah itu fakir. Allah mah nggak mampu, gitu kan ya. Kita harus usaha sendiri, harus investasi sendiri, harus kelola sendiri. Karena kita yang mampu, kita punya ilmu keuangannya, kita punya ilmu investasinya, gitu kan. Jadi maksudnya adalah mereka mengatakan Allah fakir kami kaya, itu jangan-jangan terjadi kepada kita, gitu. Itu bukan letterleh orang mengatakan Allah mah miskin, saya kaya, bukan begitu. Kalau Fir'aun mungkin dia begitu. Tapi kalau bentuknya kita mengatakan kalimah ini adalah dengan Allah kasih mekanisme, kalau kamu ingin melipat gandakan uangmu, maka qardul hasanlah, berikan pinjaman yang baik kepada Allah. Bantu orang yang sulit, ya kan? Bikin akadnya, tapi kalau seandainya dia tidak bisa mengembalikan, maka kau kasih mundur kan waktu tempo. Kalau dia susah juga ya udah aja sedekahkan. Nanti kan Allah yang ganti, karena kan dari awal juga yang diharapkan wajah Allah. Gitu. Jadi muamalah ke manusia itu sebenarnya sarana untuk bermuamalah kepada Allah sebenarnya gitu kan. Nah, kita terjebak di muamalah di level manusianya dan melupakan Allah. Ya, jadi Allah sudah kasih instrumennya Allah itu melalui fakir miskin, duafa, yatim. Instrumennya manusia melalui riba, mau pilih yang mana? Ya, orang mengatakan ya nggak mungkin kalau pakai mekanisme Allah itu nggak rasional. Kalau pakai mekanisme riba ini jelas ya. Naruh uang segini, setiap bulan dijamin bunga segini, ya misalkan ya. Saya bukan mengatakan tabungan ya, tapi investasi-investasi yang kemudian ada kezoliman di dalamnya. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya masih di surat yang sama, di ayat 182-nya. Ini yang terakhir. Yang demikian itu disebabkan oleh apa yang telah didahulukan oleh kedua tanganmu, gitu. Dan sesungguhnya Allah tidak berlaku zolim terhadap hamba-hambanya, kan. Shadaqallahul azim. Jadi apa yang kita peroleh itu adalah apa yang kita kirimkan ke langit tadi. Kenapa hari ini musibahnya banyak? Ya yang dikirim ke atasnya keluhan, iri dengki, ya ngomongin orang, gibah orang, ya melakukan kesyirikan, pamer, ria. Yang dikirimkan semua ke Allah itu sampah. Ya. Bahkan sholatnya untuk ria itu kan sama saja dengan mengirimkan kain yang kumel kan, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat ini dilemparkan balik sholatnya ini ke mukanya kan, karena sesungguhnya dengan sholatnya itu dia tidak mengharapkan aku, kata Allah, dia mengharapkan yang selain aku, kan itu ada kan hadisnya. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan dasarnya itu bukan mengharapkan ridha Allah gitu, karena akidahnya lemah, akalnya lemah gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita datang berdoa ke Allah yang kita harapkan dunia. Padahal sebenarnya kalau yang kita harapkan kedekatan dengan Allah, dunia itu akan didatangkan oleh yang punya. Tapi sebelum didatangkan, dikasih dulu tamengnya, dikasih dulu ilmunya.
dikasih dulu rizki langitnya, supaya kalau rizki buminya dibuka, itu tidak mencelakakan orang itu, gitu. Nah, jadi ketika manusia mengeluh, marah dengan takdirnya, lo yang salah siapa? Ya, masa menyalahin Allah, wong yang dikirimnya juga itu yang didahulukan itu oleh tangannya, itu yang dikirimkan itu juga kekufuran kepada Allahnya, begitu. Nah, jadi itu sahabat-sahabat, ini ada daftar pertanyaan ya kemarin, tapi mungkin saya tidak akan menjawab dulu yang ini. Saya menunggu jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi yang baru disampaikan ya. Jadi kalau ini jadi tabungan untuk menyusun materi nanti ke depannya. Tapi kalau nggak ada, nanti kita akan coba lihat satu-satu pertanyaan yang sudah masuk. Kita jawab secara ringan saja sesuai prinsip Al-Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Kang Yudis, minta tolong pencerahannya terkait dengan materi Kang Yudis hari ini, terkait dengan kita tidak boleh khawatir gitu ya tentang segala sesuatu. Kemudian ini lebih kepada ini sih Kang, lebih kepada bagaimana ya saya khususnya dulu dari kecil, dari ini kan di apa sama orang tua gitu ya, diminta untuk istilahnya kita harus punya planning gitu ya. Kita harus punya planning tentang segala sesuatu. Nah, begitu juga kan harapan kita untuk penyampaian kita ke anak-anak gitu. Saya coba rangkai kata-kata ini ya, mudah-mudahan ini pas gitu ya. Kemudian terkait dengan untuk pendidikan ke anak-anak ini Kang, bagaimana membahasakan ke mereka ya bahwa segala sesuatu itu kita harus berencana dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian salah satunya tentang keuangan. Jadi saya itu kan mengatur anak-anak supaya mereka juga mulai rajin lah menyimpan uang gitu, menabung sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi kata-kata kalimat yang tepat untuk mereka itu apa ya Kang ya, yang bisa istilahnya untuk mereka itu easy listening ya. Kalau kita mungkin karena kita sudah mengaji ya, insya Allah kita bisa lebih mudah pahamnya. Tapi kalau untuk anak-anak, karena ini sekarang ini kan zamannya anak milenial, kadang agak-agak jujur saya sendiri untuk masuk ke bahasa mereka itu suka mendapat kesulitan gitu. Sementara saya kepinginnya bisa memberikan pelajaran agama ke mereka itu case by case. Jadi setiap kejadian apa yang per hari ini gitu saya peroleh, kemudian bisa saya berikan kepada anak saya gitu ya. Nah itu cara membahasakan supaya satu sisi mereka juga mempunyai kesiapan yang bagus gitu ya, punya pengaturan terhadap dirinya untuk masa depannya nanti lebih bagus gitu. Tapi sisi yang lain juga tidak melupakan bahwa ini Allah gitu, bahwa segala sesuatu itu kita hanya boleh yakin bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan gitu. Ya mungkin itu saja dulu, agak-agak bingung, nanti mungkin sambil berjalan mungkin ada ini lagi deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya ini juga pasti ya mewakili pertanyaan kita semua ya sebagai orang tua kan. Gimana caranya menyampaikan ke anak gitu ya, bahasa untuk menyampaikan ke anak terkait dengan pengajaran terkait bagaimana menyikapi atau menghadapi kehidupan lah gitu ya. Ya tawakal itu bukan berarti tanpa perencanaan gitu, tapi perencanaan pun harusnya setiap orang kerasa kok. Ketika membuat perencanaan, kemudian perencanaannya itu kelewat batas gitu. Justru dengan diajarkannya teori-teori ilmu manajemen itu, alih-alih manusia merencanakan sesuai yang dia perlu saja, itu akhirnya
terlalu jauh. Planningnya tuh bisa 5-10 tahun ke depan tuh karena banyaknya teori manajemen kan. Padahal di Al-Quran jelas jangan kau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah gitu. Karena bisa jadi besok Allah akan memberikan urusan yang baru lah begitu ya. Sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi bukan berarti kemudian kita nggak berencana, tapi berencananya itu nggak usah berlebihan ya. Nah, ya ilmu manajemen tadi itu boleh kita berencana jauh, tapi juga jangan sampai kemudian rencana itu seakan-akan mengesampingkan Allah ya. Justru kalau orang beriman itu, dia membuat perencanaan yang baik, kemudian rencananya itu dia setorkan ke Allah, seakan-akan gitu. Ya Allah, aku bisa bikin perencanaan sejauh ini, tapi aku serahkan kembali kepada Engkau perencanaan ini, mohon dikalibrasi. Ya, mohon disesuaikan sesuai dengan rencanamu yang pasti lebih baik gitu. Wah, kalau sudah kayak gitu akadnya enak ya. Ketika rencana yang dia buat itu di lapangan berubah, dia langsung bisa husnuzon. Wah, rencananya nggak sesuai nih, kejadian di lapangan sesuai yang saya rencanakan. Dia langsung gembira, berarti Allah mau kasih yang lebih baik kan, harusnya bisa gitu. Tapi karena dari awal salah, mengandalkan perencanaan, ketika Allah rubah, yang tertakdirkan adalah sesuai yang Allah kehendaki, dia merasa, aduh kacau nih kok jadi begini. Ya sudah bikin rencana bagus-bagus, ternyata tidak sesuai gitu. Ya, sama kepada anak. Kadang-kadang orang tua tuh yang merusak anak dengan membuat rencana berlebihan terhadap anaknya kan. Nah, sudah diplot, saya ingin anak saya begini, anak saya harus jadi A, jadi B, jadi C. Ya, kemudian si anaknya itu dikondisikanlah agar bisa mengikuti ekspektasi orang tuanya. Ternyata dalam garis takdir si anak itu dia punya garis takdir yang Allah aturkan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya. Nah, orang tuanya mulai kewalahan tuh, kesulitan karena saya sudah rencanakan masa depan anak yang baik, kok tiba-tiba dia malah ke sini, ke sana, nggak sesuai ini gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi kalau dia mengikuti rencana kita, hidupnya lebih buruk nanti gitu kan. Tapi ketika kehidupan anak itu kemudian Allah ambil alih dari orang tuanya, mendesainkan juga takdir spesifik buat si anak, harusnya orang tua bersyukur pada Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa ya sudah, ternyata anak itu mengalami takdir yang khusus buat dia, tentu ada kebaikan di sana gitu. Kan orang tua paling nggak kuat kalau anaknya ditimpa musibah kan. Orang tua itu nggak tega kalau anaknya itu kemudian inginnya anaknya itu aman gitu. Inginnya anaknya itu hidupnya senang tanpa ada ujian gitu. Tapi juga ingin anaknya soleh, tapi juga ingin anaknya berubah gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau orang tua itu suka konflik gitu kan. Saya pengen anak saya berubah jadi lebih baik, tapi nggak usah diuji. Gitu. Itu kalau seorang ibu mungkin begitu ya, kalau seorang ayah gitu. Tapi ya nggak bisa ya. Cara merubah seseorang itu kadang Allah harus memberikan sebuah peristiwa yang membekas di hatinya kan. Jadi ketika si anak mengalami pendidikan langsung dari Allah, si orang tua hanya mohon ke Allah, ya titip aja gitu ya, Allah tahu yang lebih baiknya gitu. Nah jadi kembali ke pertanyaannya Mbak Rina terkait bagaimana menyampaikan bahasa kepada anak. Tidak ada satupun bahasa orang tua yang bisa merubah anak. Tidak ada bahasa kalimat yang baik dari orang tua yang bisa menjamin, nggak ada. Kecuali orang tuanya mencontohkan. Kecuali orang tuanya juga mengambil Al-Quran sebagai panduan kehidupannya, mencontohkan kepada anaknya, ya. Mencontohkan kepada anaknya, dan kemudian karena Allah ridho dengan si cara orang tuanya menyikapi kehidupan, maka Allah perbaiki keturunannya. Jadi kita juga harus pahami bahwa keturunan kita baik itu bukan karena orang tuanya pandai parenting. Ya kalau kita ini berapa banyak sih dari yang hadir ini yang orang tua yang baik ya? Apakah semua yang hadir di sini mengerti ilmu parenting? Kan enggak.
Ya, ngerti nggak psikologi anak? Kan enggak, ya. Malah kadang-kadang orang tuanya masih banyak keburukan kan, masih berjuang gitu menghadapi kekhawatiran, ribut, masalah kecil juga diributkan ya, karena serba takut dengan masa depan ya, si anaknya ya otomatis kan juga menyerap ya, menyerap gitu. Dia lihat contoh orang tuanya yang lebih berkesan, yang lebih diserap anak itu bukan kalimat orang tuanya, tapi si energi orang tua itu yang keserap gitu kan. Tapi dengan catatan, kalau orang tuanya itu sedang berjuang bertaubat, masih banyak kekhawatiran tapi sedang berjuang ke Allah ya. Ya Allah, semoga Engkau angkat nih sayyi'ah keburukanku, Engkau ganti dengan hasanah kan. Masih banyak khawatir nih, masih banyak nggak yakin nih gitu kan. Tapi istighfar lagi ya. Kemudian memperbaiki sholatnya, memperbaiki hubungan dengan Allah gitu ya. Itu nanti sayyi'ah orang tua itu tidak masuk ke anak. Karena kan hati si anak itu ibarat, makanya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tuanya. Artinya apa? Kalau kita ibaratkan si hatinya anak ini adalah kain putih, ya, kanvas kosong, maka yang memberi cipratan warna itu orang tuanya yang paling besar. Gitu, dengan contoh, dengan sikap, itu lebih besar tuh. Jadi akhirnya si bercak-bercak hitam, warna-warni kekhawatiran, warna-warni kebimbangan, itu karena dari orang tua itu turunnya gitu kan. Nah, kalau orang tuanya membersihkan dirinya, ya, mohon ke Allah agar sayyi'ah keburukannya diangkat dengan senantiasa istighfar, bertaubat ke Allah. Si cipratan kotoran yang di hati anak sama Allah dihapus juga. Sehingga yang Allah izinkan masuk hanya contoh yang baik gitu. Hanya contoh yang baik. Jadi bahkan dalam tips parenting pun kita tidak bisa lebih mengandalkan ilmu parenting kita ketimbang Allah. Ya, begini, orang tua yang katakan ilmu parentingnya terbatas gitu kan, tapi dia orang yang bertaubat, itu anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang baik karena Allah yang jaga. Tapi orang tua yang merasa dia punya ilmu parenting yang hebat, ya, dia ngerti teori anak, dia ngerti pendidikan anak, dia ngerti psikologi anak, tanpa mengandalkan Allah, belum tentu anaknya jadi baik gitu. Jadi hati manusia itu hanya Allah yang bisa merubah. Makanya kan Allah itu membatasi manusia dengan hatinya. Artinya apa? Cara untuk merubah hati, cara untuk memperbaiki keturunan adalah si orang tuanya dulu yang merubah polanya, mendekat ke Allah, nanti anaknya akan Allah kasih jalan untuk kemudian diselamatkan gitu. Jadi kalau bahasa kepada anak sih, ya semampu kita aja gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita pun berusaha menata diri agar Allah ridho gitu kan. Kemudian ketika kita menata pola kita mulai berpegangan kepada ilmu Allah, itu kita hadapkan ke Allah dan menjadi permohonan doa semoga anak-anak kita Allah perbaiki keadaannya. Itu yang lebih efektif. Tapi kalau tadi yang ditanya adalah kira-kira kalimat atau bahasa apa yang harus kita sampaikan kepada anak agar si anak ini bisa baik, ya bahasa yang mudah saja di orang tuanya gitu ya. Karena saya juga bukan orang parenting, jadi saya juga nggak tahu bahasanya apa kan. Dan setiap anak beda-beda kan. Anaknya Mbak Rina beda dengan anaknya saya. Anak itu ada yang kitanya harus sedikit keras, anak itu ada yang harus lemah lembut, anak itu ada. Jadi wah sangat beragam anak itu gitu ya. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana menyapa mereka gitu. Ya intinya orang tuanya sesuai yang mampunya Mbak Rina nyampaikan, tapi itu ikhtiarnya. Tapi yang paling penting adalah pengharapan ke Allahnya agar dijaga si anaknya agar lurus gitu. Begitu mungkin. Ya, insya Allah pasangan pun sama aja prinsipnya. Ya kita tidak bisa menguasai hati anak dan hati pasangan gitu ya.
Tapi kalau dalam satu keluarga ada satu saja yang soleh ya atau solehah, itu sudah cukup sebenarnya gitu. Jadi kalau memang sulit untuk mengajak pasangan untuk bekerja sama ya, mencontohkan hal baik kepada anak, maka ibunya saja cukup ya. Yang penting ibunya terus membangun kesolehan, dan itu yang diangkat doanya ke Allah. Jadi tidak harus banyak kok anak yang katakan contoh ibunya baik, bapaknya katakan kurang mendukung karena punya perilaku yang mungkin belum sesuai Al-Quran, tapi anaknya baik-baik aja gitu kan ya. Bahkan anak itu ada yang orang tuanya lengkap, anaknya malah belum tentu baik. Ada yang dia anak yatim, nggak punya pemelihara, nggak punya bapak, malah lebih baik. Ada yang yatim piatu, malah bisa lebih baik gitu kan ya. Jadi bukan persoalan apakah dia itu kedua orang tuanya mendukung, atau salah satunya, atau bahkan dua-duanya mungkin orang tuanya nggak baik. Belum tentu anaknya buruk juga sebenarnya, karena setiap jiwa itu ada pengaturan Allah ya. Jadi ada orang-orang yang merasa ya orang tuaku perasaan tidak pernah mengajari agama. Orang tuaku rasanya prinsip hidupnya juga sangat tidak sesuai dengan Al-Quran. Tapi kenapa ya aku tiba-tiba ingin berubah, ingin baik, ya itu rahasia Allah itu, Mbak Rina, gitu kan. Tapi intinya, tadi, cukup di Mbak Rina aja, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita sendiri terus memperbaiki dengan Allah, bukan hanya anak yang Allah jaga, termasuk sang suami pun Allah rubah hatinya, gitu. Tapi yang penting gini, yang penting nggak boleh putus asa aja, gitu. Karena kadang-kadang kita kan merasa, perasaan saya sudah berdoa, saya sudah mencoba, tapi kok belum berubah juga ya? Apa nggak didengar atau apa? Enggak. Intinya lagi diuji keyakinannya. Sampai di ujung jangan putus asa. Nanti Allah tuh bisa merubah hati seseorang itu, bisa berproses ya. Ini nggak aneh ya. Ada orang yang ketika Allah rubah itu bertahap, ada orang yang Allah rubah itu sekaligus. Gitu. Yang penting kalau kita berdoa atas keadaan di luar diri kita, serahkan ke Allah aja. Kalau misalkan sudah kita berusaha dan berdoa nggak berubah-berubah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Karena bisa juga itu ujian buat kita. Tiba-tiba ketika kita terus ke Allah, tiba-tiba besok dalam satu hari kun fayakun, berubah tiba-tiba. Entahlah itu apa yang Allah kasih ke hatinya suami, ke hatinya anak gitu. Nah, Allah itu tidak bisa dibatasi kuasanya, yang pasti itu gitu. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa keadaan menjadi lebih sulit karena bapaknya nggak kompromi, enggak. Ya, satu orang aja cukup gitu. Yang penting kita perbaiki diri sendiri. Termasuk tadi jika kondisinya mungkin istrinya yang bermasalah, suaminya mendekat ke Allah, ya suaminya yang berdoa ke Allah. Tapi kalau misalkan suaminya yang bermasalah, istrinya yang duluan lebih punya keinginan mendekat ke Allah, istrinya yang berjuang gitu kan. Jadi masing-masing itu punya daya yang kuat. Tidak harus dua-duanya sehingga doanya menjadi lebih cepat, belum tentu juga. Jangan putus asa. Pokoknya bisa kun fayakun. Katakan sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun, kemudian kadang-kadang masuk itu pikiran, wah kalau ini udah bertahun-tahun dicoba nggak berubah juga, kayaknya ini sulit berubah. Jangan. Kita mah udah serahin mau puluhan tahun, nanti Allah punya waktunya sendiri gitu. Semangat. Investasi ya, semua ilmu yang kita tidak perlu kan manusia itu bertambah ilmunya bertahap ya. Jadi kalau misalkan saya sampaikan sesuatu hari ini, tidak perlu bereaksi dengan cepat kemudian kita merubah pola yang ada, enggak. Tapi coba dievaluasi lagi semua bentuk upaya untuk menjamin kehidupan yang di masa akan datang yang kita lakukan, mana yang kira-kira merusak akidah kita gitu. Ya kalau investasi tapi itu sebagai ikhtiar saja gitu ya. Sambil berdoa mudah-mudahan Allah kasih sarana yang lebih baik lah gitu. Tapi kalau kemudian itu yang menjadi andalan ya,
Kalau bukan karena saya nyimpen, kemudian di situ investasinya menghasilkan, saya nggak akan bisa hidup. Itu yang bahayanya itu adalah persangkaannya gitu. Nah, jadi investasi juga banyak, tidak semuanya itu salah begitu. Kemudian, kalaupun kita punya harta, sebagian kita investasikan, pastikan yang kita masih punya, kita juga harus tetap bersedekah gitu ya, berinfak, menolong orang lain. Jadi bisa balance lah kira-kira gitu. Tapi kan ada orang yang betul-betul menimbun semuanya, kikir, tidak mau sedekah sama sekali karena sangat takut habis, sehingga dia mengandalkan si investasinya tadi sebagai jaminan begitu. Itu jadi togut gitu. Togut itu seperti itu kan, mempertuhankan yang selain Allah itu. Nah, tapi kalau seandainya dia mau investasi, tapi pastikan bahwa dia juga harus tetap menjadi orang yang bersedekah begitu. Orang yang bersedekah, orang yang kemudian yang tetap berharap ke Allah dikoreksi. Seandainya apa yang dia lakukan hari ini melalui investasi itu salah, mohon Allah ajari dengan baik gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan sebuah fatwa hukum kecuali mengetahui kasusnya dengan detail. Tapi prinsipnya adalah akidah dulu yang diperbaiki, bahwa kalau hari ini kita ada investasi, kita dapat bagi hasil, tapi diiringi dengan sedekah yang baik dan terus ditambah ilmunya. Dan mohon ke Allah jika ini salah, maka diberikan sarana lain yang lebih baik ke depannya. Jadi begitu kita cara menyeru kepada Allah, Allah pun tidak memaksa seseorang itu untuk bertakwa pada Allah sekaligus ya. Kalimat di Al-Qur'annya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Ya kan? Bertawakal pada Allah sesuai dengan keadaan, kesanggupan. Jadi hari ini kita mampunya segini, kita coba tawakal dengan yang kita mampu. Semoga dengan itu Allah terus tambah keyakinannya, nanti daya tawakalnya lebih besar lagi. Karena sebenarnya kalau daya tawakal dan daya takwanya besar, urusan kehidupan selesai. Semuanya aman, dijamin gitu kan. Tapi untuk sampai ke sana memang nggak mudah. Makanya itu kalau yang orang selalu mengatakan ayat 1000 dinar, At-Tolak, Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu kan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Ya. Tapi untuk sampai ke ayat itu butuh proses. Nah, prosesnya adalah, ya sudah sekarang masih belum berani, masih mengandalkan Allah full, masih belum berani, ya sudah. Sebagian mengandalkan upaya lahiriah, tapi bertahap mengandalkan Allahnya harus ditambah, dan itu harus dengan ilmu. Sampai nanti 100% ngandalin Allah, gitu. Tapi ketenangan, kemudahan itu sebenarnya ketika seseorang sudah mampu 100% mengandalkan Allah gitu. Ya. Ya, memang saya juga pernah mengalami hal itu kan ya, Nin. Jadi ketika dulu saya orang yang planningnya jagoan gitu. Saya termasuk orang yang jagoan planning lah ya, mendewakan planning gitu. Jadi apalagi punya ilmu manajemen kan ya. Jadi semuanya itu dibikin konsep kehidupan, bikin planningnya gitu. Sampai akhirnya, ya itulah ya, takdir Allah yang atur, banyak hal yang kemudian saya diajari di lapangan, sampai akhirnya saya belajar untuk mengalir saja hidup itu. Nah, saya mengalir saja karena banyak musibah lah waktu itu. Ya, saya belajar mengalir, dan saya berpikir bahwa kayaknya hidup saya tidak akan mungkin naik lagi gitu. Karena dari planning yang banyak, kemudian banyak musibah, tiba-tiba banyak yang hancur kegiatannya. Akhirnya di sana mulai berserah diri kepada Allah, tidak melakukan banyak planning, kecuali hanya menyikapi setiap hari apa yang Allah hadirkan, saya sikapi dengan sabar, dengan syukur. Ternyata alih-alih makin terpuruk, makin naik gitu ya. Makin naik, makin bertambah si daya konseptualnya, makin bertambah daya untuk memahami kehidupannya.
Dan hari ini juga saya melakukan planning, tapi planning yang sesuai dengan batasan syariah gitu. Jadi kalau saya planning itu karena saya dikasih kemampuan untuk planning gitu. Apakah semua orang harus melakukan planning? Enggak. Kalau yang tidak diberi kemampuan planning, ya sudah bertasbih aja yang benar gitu. Tapi orang yang diberi kemampuan untuk planning, itu berarti ada anugerah yang Allah berikan yang dia harus pakai. Tapi dia harus menggunakan ilmu planningnya sesuai dengan prinsip syariah. Itu kita rencanakan yang terbaik yang semua kita mampu, tapi ketika planningnya sudah selesai, itu ada akadnya balikin lagi ke Allah. Ya Allah, ini setoran nih. Ini kira-kira planning yang saya buat, sesuai dengan gelar kehidupan yang Engkau berikan, aku membuat planning ininya. Jadi jangan bikin planning atas sesuatu yang kita nggak punya. Ya, nanti planningnya itu sama dengan mimpi kan. Planningnya itu saya punya cita-cita ingin jadi sesuatu gitu kan. Dia planning ini ke arah sana. Itu kan akhirnya angan-angan panjang. Tapi yang namanya planning adalah semua sumber daya yang Allah berikan hari ini, definisi planning jadi yang mungkin kadang orang memahaminya agak keliru. Yang namanya planning itu mengelola, ya, bagaimana cara kita mengelola dengan baik, mengoptimalisasi semua gelar, sumber daya, kemudahan yang Allah berikan hari ini. Itu yang kita buatkan planningnya dan kita rencanakan ke depan. Ya, bagaimana supaya menjadi hamba yang lebih bersyukur dengan apa-apa yang dia berikan. Harus planning yang seperti itu. Tapi kalau planningnya punya cita-cita yang di luar kemampuan, kemudian membuat jalan yang agar bisa sampai, itu jangan-jangan berenang melawan arus kan? Gitu. Jadi ketika tadi orang mengatakan, wah kamu kok nggak planning sama sekali, barangkali hari ini kita juga masih bingung mau apa yang di-planning kan. Hari ini kita masih mengalir dulu, nunggu bahan baku yang alokasi, nanti kalau bahan bakunya udah lengkap ya harus dilakukan planning gitu. Tapi kan kadang-kadang orang itu melakukan planning berlebihan padahal bahan bakunya itu lagi masih Allah susun. Ya, jadi kan beda nih. Kalau dikasih bahan baku satu, beda planningnya. Kalau dikasih bahan baku dua, ya beda. Planningnya adalah memanfaatkan dua bahan baku yang Allah sediakan. Kalau tiga, ya memanfaatkan tiga bahan baku yang Allah sediakan. Bagaimana membangun planning yang baik untuk mensyukuri semua bahan baku yang Allah berikan. Ya kan? Nah, ada fase di mana Allah sedang mengumpulkan bahan baku. Jadi kita kerjakan aja yang mudah dulu, tidak usah terlalu panjang planning sambil nunggu nanti Allah ungkap. Ya, Allah tambah lagi bahan baku. Kalau kita bersyukur hari ini, besok bahan bakunya ditambah. Kalau besok kita bersyukur, bahan baku ditambah. Sampai itu mulai lengkap, kita mulai kebaca harus planningnya ke arah mana gitu. Tapi sebenarnya yang disebut planning yang Allah ridhoi yang seperti itu. Kita mengelola semua yang Allah mudahkan, yang Allah berikan di kehidupannya masing-masing gitu. Bukan planning ingin jadi seperti orang lain gitu kan. Nah, jadi kira-kira gitu, Ndra. Jadi yang tadi pertanyaan Olin, bisa jadi kalau orang luar nggak memahami ya, bahwa, oh kok hidupnya mengalir begitu, kayak nggak ada planning. Kadang-kadang planning itu tidak setiap saat. Kadang Allah ngatur fase kehidupan harus mengalir. Nanti udah bahan bakunya ada, mulai planning. Udah habis bahan baku planningnya, ngalir lagi. Itu seperti itu, gitu. Itu seperti orang main selancar ya. Seperti orang kalau berenang di sungai, ya tidak harus terus-menerus menggayung. Kalau pas lagi ada angin ya tinggal layarnya digerakin gitu kan. Kalau lagi nggak ada angin ya terpaksa ngedayung gitu kan ya. Jadi antara memanfaatkan bantuan Allah berupa angin dan kita upaya sendiri itu harus digabung dua-duanya. Khususnya tadi lebih kepada kaidah dan prinsip dalam kehidupan. Pasti berat ya, pasti berat karena kita dididik oleh lingkungan begitu, oleh orang tua, lingkungan, masyarakat sekitar, bahwa hidup mah nggak bisa kayak gitu, harus planning, harus berusaha, harus ya itu tadi ya,
itu ada benarnya tapi tidak seluruhnya benar gitu. Makanya kita harus kalibrasi ke Al-Quran supaya kita bisa berselancar dengan mudah lah ya di dalam kehidupan ini. Toh kehidupan ini bukan yang segalanya kan. Di sini dapat semuanya, tapi kalau di akhiratnya, di barzahnya celaka juga lebih repot nanti gitu. Tapi kalau kita berselancar menggunakan angin yang baik dari Allah, kita bertasbih mengikuti jalur kehidupan yang Allah mudahkan bagi setiap orang, katakanlah kita tidak memperoleh semua ganjarannya full, itu Allah udah simpan untuk kehidupan yang berikutnya gitu. Jadi kalau di sininya saja baik, nanti masuk ke barzahnya juga lebih baik, masuk ke akhiratnya lebih baik lagi gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi penting untuk kita belajar untuk melakukan planning sesuai yang Allah ridho gitu ya. Tetap tema planning itu adalah untuk bersyukur. Harus dibedakan planning karena takut, ingin menjamin masa depan, dengan planning yang dibangun atas dasar ingin bersyukur. Ya, planning yang atas dasar bersyukur akan membuahkan hasil yang lebih pasti, bukan karena planningnya, karena syukurnya gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran mah udah tegas-tegas aja, cuman kadang-kadang kan kita untuk mengkalibrasi waham kita kembali kepada Al-Quran butuh waktu dan proses lah gitu ya. Insya Allah dengan materi ini, kalau nanti ke depan ada testimoni dari sahabat-sahabat yang lain, itu akan lebih baik. Karena kalau ini kan ilmal yakin. Yakinlah dengan ilmunya. Kenapa? Karena ilmu ini semuanya kalamnya Allah. Tapi kadang-kadang membaca kalam Allah saja butuh lihat contoh. Contoh itu udah ainul yakin. Tapi setelah lihat contoh, coba buktikan ke diri sendiri supaya hakul yakin gitu. Jadi mudah-mudahan semua kita dimudahkan ya, keyakinannya bertambah. Allah mudahkan agar kita terus bertambah keyakinannya dari yang mungkin sekarang masih berjuang di ilmal yakin, kemudian masuk ke ainul yakin, sampai ke hakul yakin. Dan itu kita peroleh sebelum wafat ya, sebelum mati gitu. Karena kalau mati pasti hakul yakin, nanti akan kita lihat semua yang menunggu kita apakah keuntungan atau keburukan dari apa-apa yang kita lakukan hari ini kan. Tapi kalau hari ini hakul yakinnya, semoga itulah investasi terbaik untuk kehidupan yang panjang ke depan itu melintasi alam dunia ini. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, sama-sama kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya.